Mahasiswa kupu-kupu di kalangan mahasiswa itu memang terkenal ya Pak ya, karena diartikan sebagai mahasiswa yang kuliah pulang. Kalau tidak mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, kita harus menjadi mahasiswa kura-kura. Kura-kura. Ada lagi kura-kura Pak. Kura-kura itu kuliah rapat. Asik. Kuliah rapat. Iya, jadi kerjaannya kuliah, setelah kuliah pas pulang ada rapat lagi. Ada Rapat. ini lagi, itu lagi gitu. Ketika kamu mendaftar antara kamu lolos dan tidak lolos gitu. Tetapi ketika kamu tidak mendaftar itu sudah pasti kamu tidak akan lolos. Kalau semisal kita biasanya sebelum ikut ya kita aktifnya bagi waktunya tentunya untuk kuliah pertama, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu. Nah, setelah ikut GNB tentunya tambah sibuk lagi. Tambah sibuk lagi kita, Pak. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YS Podcast bersama saya Yusron Sodi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini kita berbicara yang energik, yang semangat-semangat mahasiswa ya. Bagaimana yang ala mahasiswa? Kita akan berbincang bersama Nadia. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mahasiswi di UIN ya, mahasiswi UIN, UIN Mataram yang memiliki kegiatan, pokoknya lumayan deh. Bukannya nggak jadi mahasiswa yang 100% hanya menyelesaikan SKS Nadia. Betul, mahasiswa kupu-kupu istilahnya Pak. Mahasiswa kupu-kupu ya? Betul. Kupu-kupu terbang. Oke, mahasiswa kupu-kupu ini dalam pengertiannya sekarang, apa yang kira-kira berkembangnya? Berarti full menyelesaikan studinya aja Nadia? Betul sekali. Jadi istilah mahasiswa kupu-kupu di kalangan mahasiswa itu memang terkenal ya Pak ya, karena diartikan sebagai mahasiswa yang kuliah pulang gitu. Kupu-kupu kuliah pulang. Maklum, Pak dosen baru tahu ini. Betul. Jadi itu terkenal sekali Pak di kalangan mahasiswa begitu. Jadi mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa pulang. Kuliah pulang. Iya, kuliah pulang sampai selesai ya. Betul. Jadi ya itu kerjanya kuliah ya, setelah menyelesaikan kuliah pulang gitu. Tidak ada kegiatan lain selain kuliah saja, seperti itu. Oke, jadi kalau tidak mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, kita harus menjadi mahasiswa kura-kura. Kura-kura. Ada lagi kura-kura Pak. Kura-kura itu kuliah rapat. Asik. Kuliah rapat. Iya, jadi kerjaannya kuliah, setelah kuliah pas pulang ada rapat lagi. Ada ini lagi, itu lagi gitu. Jadi itu termasuk mahasiswa yang aktif gitu. Termasuk. Berarti ini mahasiswa kura-kura. Insya Kura-kura Allah ya. dalam perahu termasuk nggak? Enggak, kayaknya kura-kura aja sih Pak. Oke, jadi saya bersama mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kuliah rapat. Iya. Ada istilah luar biasa. Jadi dosen bisa jadi ketinggalan informasi kalau tidak banyak bergaul dengan mahasiswanya ya. Betul sekali. Nah, dia menjadi mahasiswa ketika masuk kan otomatis pesan orang tua nih. Iya. Kuliah yang baik nak. Betul sekali. Selesaikan tepat waktu, bila perlu lebih cepat. Lebih cepat lagi gitu. Lebih cepat kuliahnya Nadia. Nah, ketika mulai berorganisasi, ngikut organisasi apa saja di dalam kampus? Nah, di kampus ini ikut internal dan eksternal tentunya. Nah, kalau untuk internal, nah dia ikut LPM Royuna namanya, Lembaga Pers Mahasiswa Royuna. Nah, di sana tentu saja kita mempelajari tentang kejurnalistikan di situ. Wah, jurnalistik. Betul sekali. Jurusannya ya? Iya, KPI. Ya, nah dia jurusannya KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kalau mahasiswi kura-kura nih. Iya, Pak. Kuliah rapat. Nah, rapat yang lain selain ikut Royuna apalagi? Nah dia ikut komunitas radio komunitas di kampus. Nah, jadi ada namanya Radio Sinfoni UIN Mataram. Ya di sana nah dia aktif banget mulai dari semester 1 udah mulai ikut radio. Jadi belajar untuk siaran juga di sana. Jadi jurnalistik juga diajarkan di sana gitu. Seperti ini ya? Betul. Seperti ini bersiaran di radio. Kan nggak jauh beda. Podcast sama radio tuh nggak jauh beda. Betul. Gitu. Hanya berbeda di penyampaiannya saja ya. Ada multimedia. Dan tapi kalau sekarang kan radio itu juga kan tonton siaran radio juga kan. Iya, kita juga sering live streaming gitu di YouTube, di Instagram. Kita memanfaatkan memang media-media online seperti itu. Oke, ini jadi inilah mahasiswa kura-kura ya. Kura-kura. Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu.
kura-kura aja, insya Allah, tapi ya insya Allah ya. kura-kura. Oke, ya Nadia, kalau ini kan kegiatan internal. Betul. Nah, menjadi mahasiswa saat ini tentu ya tidak selesai kuliah, tapi masih bingung mau kemana. Betul. Persiapan diri, apa kegiatan yang kira-kira yang mempersiapkan mental dan untuk terjun kepada masyarakat kita? Ada lagi nggak kegiatan-kegiatan Nadia yang lain? Oke, betul sekali Bapak. Jadi sebelum kita lulus dari perkuliahan, tentunya kita harus menyiapkan diri, mental dan relasi tentunya untuk masa depan kita gitu ya. Jadi Nadia ikut sebisa mungkin, Nadia selalu mencari peluang di mana ketika ada contohnya beasiswa ya Pak ya. Nah, Nadia ikut alhamdulillahnya dapat beasiswa Genbi namanya. Genbi. Iya, Genbi. Kok mirip-mirip sama ada program yang di BKKBN juga ini? Nah, yang mana tuh? Ada generasi apa gitu sebutan di BKKBN itu ada. Ya, pasti mungkin ada beasiswa dari masing-masing instansi mungkin Pak ya. Kalau yang ini? Nah, jadi untuk Genbi ini merupakan suatu komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Bank Indonesia langsung di sini yang merekrut. Apakah BI-nya itu Bank Indonesia? Iya, BI Bank Indonesia. Oke, jadi generasi apa kepanjangan beasiswanya? Genbi, Generasi Baru Indonesia. Generasi Baru Indonesia. Iya. Kalau untuk masuk ke situ, apa saja yang, apakah hanya cukup dengan mahasiswa kura-kura? Tentu saja itu belum tentu cukup ya Pak ya. Iya. Jadi ada banyak sekali persyaratan dan memang kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia gitu ya. Banyak sekali persyaratannya juga untuk masuk ke sana gitu. Bukan hanya tentang IPK tinggi saja. Ini kan syarat administratif ya. Iya. Minimal berapa kalau itu? Minimal itu 3 untuk PTN minimal 3,2 kalau nggak salah atau 3,5 gitu. Iya. Jadi kalau untuk swasta 3,2. 3,2. Udah bisa ya? Alhamdulillah bisa. Nah, untuk seleksinya. Nah, untuk seleksinya, seleksi berkas tentunya administrasi begitu. Seperti ya IPK, paling utamanya IPK begitu. Kemudian KTM, KTP dan lain-lain sebagainya gitu. Terus banyaklah pokoknya. Kemampuan. Yang ya, tentunya kemampuan juga. Iya. Apa yang dibutuhkan dia? Kemampuan internal itu sebenarnya ada kalau di bidang, maksudnya di jurusan-jurusan itu memang ada jurusan yang diutamakan gitu. Tapi tidak mesti gitu. Kalaupun dia memang berkualitas untuk masuk ke beasiswa ini, bisa saja itu dipertimbangkan seperti itu. Meskipun IPK-nya standar atau memenuhi gitu, tapi kalau dia memang berpengaruh atau sering melakukan kegiatan sosial gitu yang bermanfaat bagi masyarakat, itu bisa untuk jadi pertimbangan. Seperti itu, bukan hanya IPK saja. Bukan hanya IPK ya. Berarti ini memang diususkan untuk apa ya, mahasiswa betul-betul mahasiswa kura-kura tadi itu betul. Ya. Jadi kuliah rapat. Iya. Oke. Nah, dia dalam seleksi kan, tentu banyak saingan. Waktu kemarin ikut ada berapa orang yang daftar? Wah, ribuan sih. Ribuan? Iya, dari semua universitas. Itu ribuan sih, Pak. Se-NTB apa? Se-NTB apa? Nah, kalau sebenarnya ini tergantung mereka MOU-nya sama BI gitu. Tergantung universitas itu apakah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia atau tidak gitu. Nah, alhamdulillahnya UIN Mataram termasuk yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Bukan hanya UIN Mataram, tetapi di NTB ini ada 7 universitas. Ada UIN Mataram, UNRAM, UBG, terus Unikba di Lombok Tengah, Universitas Hamzanwadi, kemudian Universitas Samawa. Sekitar 6. Ya, 6. Hanya itu ya. Jadi kalau sudah MOU dengan BI baru bisa ya. Bisa bekerja sama. Betul. Jadi sangat bersyukurlah bagi universitas yang bekerja sama dengan Bank Indonesia seperti itu. Tentu Nadia, kalau kita berbicara beasiswa nih. Iya. Boleh dibocorin nggak? apa ya, bukan hanya kita berbicara apa yang didapetin seperti itu ya, tapi ada kesempatan. Betul. Nah, kesempatan lebih tentunya. Tentunya. Kira-kira setelah lulus di sana Nadia nih, berapa tahapan seleksi yang sebetulnya yang Nadia lewati? Nah, untuk tahap seleksi penerima Bank Indonesia ini ada 2. Ya, yang pertama seleksi berkas. Nah, setelah berkas kita lolos,
itu selanjutnya ada tahap wawancara. Nah, di sana kalau kita memang dilihat berkompeten dalam hal itu, kita bisa saja menjadi pertimbangan dan lolos wawancara. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, setelah lulus, Nadia, apakah ada kriteria tertentu? Misalnya setelah menjadi penerima beasiswa, ada nggak kegiatan-kegiatan yang harus diikutin oleh mahasiswa? Jangan sampai nih, jadi pengalaman kita dosen, jangan sampai mahasiswanya lebih sibuk daripada dosennya. Aduh. Pengalaman. Nah, gimana Nadia? Tentu ada yang berubah setelah lulus. Iya, betul. Apa saja yang menurut Nadia yang kok beda ya? Jadi setelah lulus atau setelah menerima beasiswa ini? Iya, setelah menerima beasiswa tidak ujuk-ujuk kita menerima beasiswa itu, mendapatkan apa yang kita inginkan, begitu lalu kita hilang dari sana, tidak. Nah, jadi di Bank Indonesia ini tentu mempunyai program-program kerja juga masing-masing komisariat, namanya komisariat. Ya, begitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang ada di komisariat itu. Ada bidang pendidikan, sosling, dan juga kewirausahaan. Kalau tentunya. Nadia di bidang apa? Bidang pendidikan kebetulan Nadia ditaruh di sana. Jadi di bidang pendidikan ini ada program Genbi Mengajar namanya. Genbi Mengajar. Nah, iya, setiap jadi Genbi Mengajar ini kalau sudah resmi menjadi anggota Genbi, kita diharuskan untuk seperti membuat program kerja. Itu pun peraturannya dibeda-bedakan per tahunnya. Dulu kita menentukan sendiri seperti apa program kerjanya, tetapi sekarang itu peraturannya berbeda untuk angkatan Nadia gitu ya. Untuk sekarang itu kita ditetapkan untuk memilih satu desa binaan namanya. Ada. Iya, ada. Jadi Genbi ini memiliki sebuah desa binaan gitu sebagai tempat di mana Genbi ini merealisasikan program kerjanya seperti itu. Waduh, nah, iya, masing-masing bidang ini memiliki program kerja masing-masing itu. Nah, contohnya seperti bidang tempat dia pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, jadi setelah desa binaan ini dibuka, mulai dari bulan itu sampai selang bulan yang ditentukan, saat program kerja itu sudah habis masanya, kita melaksanakan Genbi Mengajar. Kita mengajar, menjadwalkan mengajar itu 2 kali seminggu. Ya, jadi kemarin itu 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Oke, jadi harus berada di sekolah tersebut. Betul, kebetulan Win Mataram ngambilnya di Desa Longseran, Lingsar, Lombok Barat. Iya, jadi dari Mataram ke Lingsar bolak-balik seperti itu 2 kali sehari gitu. Jadi ini 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi ini bedanya ya penerima beasiswa biasa. Artinya kalau beasiswa biasa itu kan kewajibannya hanya melaporkan hasil studi. Betul sekali, harus mempertahankan hasil studi. Nggak boleh turun kan? Betul. Nah, kalau ini ternyata ada kegiatan. Ada kegiatan lain internal Genbi sendiri gitu. Jadi Genbi ini sangat aktif dalam hal program. Bukan hanya di Genbi saja, tetapi di Bank Indonesia. Bank Indonesia, terutama Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi seringkali Bank Indonesia juga memanfaatkan. Ya, harus ada saja kegiatan Bank Indonesia yang memang melibatkan kita penerima beasiswa baru Indonesia ini, penerima Genbi ini gitu. Boleh dibocorin nggak berapa beasiswanya? Mungkin untuk yang sudah pernah menerima ini mereka sudah pada tahu ya Pak ya. Range-nya dari sekian sampai sekian ada nggak? Untuk ini dicairkan itu setiap 6 bulan sekali ya Pak ya, setiap semester gitu. Tentunya tujuannya untuk bayar kuliah tentunya gitu. Sekitar 6 sih, 6 digit. Alhamdulillah luar biasa itu buat nambah SPP terus dan lain-lain ya. Bayar kos kayak Nadia. Betul. Seperti itu. Nadia anak kos ya. Nadia, dalam pengalaman selama ini sudah berapa tahun berarti berada di sini di beasiswa? Untuk di Genbi ini satu periode itu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun kan ada 2 semester Pak ya. Nah, jadi selama 1 tahun ini dia aktif di Genbi. Ikut serta dalam merealisasikan kegiatan program kerja. Jadi
setelah 1 tahun itu nggak boleh ikut lagi, nggak boleh daftar lagi, apa gimana? Boleh. Oke. Nah, jadi untuk batas penerima beasiswa Bank Indonesia ini hanya 2 periode saja. Oke. Ya, 2 2 tahun periode berarti saja. ya. Oke. Betul. Oke, luar biasa ternyata. Jadi Iya. ini baru saya tahu ada beasiswa yang menuntut kegiatan ekstra. Betul. Biasanya kan hanya cukup dengan pelaporan studi. Iya, Itu selesai betul saja. itu. Banyak beasiswa yang seperti itu. Tapi ini menuntut penerimanya untuk aktif di kegiatan-kegiatan. Nah, ini sangat luar biasa. Iya. Ada yang beda nggak, Nadia? Jadi setelah misalnya 1 periode sedang jalan ini ya, ada yang berbeda nggak? Misalnya dari sikap ataupun pergaulan setelah mengikuti program Genbi ini? Tentunya ada. Oke. Kalau semisal kita biasanya sebelum ikut, Ya. ya kita aktifnya bagi waktunya tentunya untuk kuliah Oke. pertama, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi seperti Ya. itu. Nah, setelah ikut Oke. Genbi, tentunya tambah Tambah. sibuk lagi. Tambah sibuk lagi kita, Pak. Oke. Oke, Jadi membagi waktunya aman-aman aja ya. aman-aman aja karena memang Bank Indonesia atau Genbi ini ya tetap mengutamakan yang namanya kuliah. Oke. Betul. Jadi Sip, sip. segimanapun kita dibutuhkan di program atau kegiatan Bank Indonesia, Ya. saat Genbi dilibatkan itu tidak harus kita mengutamakan Genbi gitu, tapi Oke. kita harus tetap mengutamakan yang namanya kuliah. Kuliah. Oke, tetap Betul. nomor 1 ya, karena itu Betul. amanah orang tua ya. Iya, tentu saja. Seperti Ya. itu. Oke, Nadia, setelah kegiatan di kampus, kemudian ini betul-betul menjadi mahasiswa kura-kura. Ya, jadi kuliah rapat. Nah, ini tentu kan persiapan mental, persiapan apa ya, sebelum lulus nanti berarti kita harus punya skill ini dan itu. Betul. Jadi terasa, jadi udah punya gambaran ya, kira-kira. Insya Allah, insya Allah Ini kedepannya. yang penting. Nah, sekarang, Nadia, kalau pesan-pesan, siapa tahu mahasiswa-mahasiswa yang lain ada yang mau ikut, apa saja yang perlu dipersiapkan? Boleh ke kamera yang sebelah sini. Oke, halo Ya. semuanya. Oke, untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang memang sekarang sedang berjuang ya untuk Ya. mendapatkan sebuah beasiswa, Ya. coba saja dulu untuk berusaha mencari peluang di sana gitu. Siapa tahu nanti memang kalau sudah ada rezekinya di sana, Ya. kan rezeki itu nggak kemana gitu Pak ya. Ya. Jadi setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi Mantap. buat kalian yang sekarang lagi berjuang menantikan kabar baik, mungkin kalian udah daftar nih, terutama di Genbi, Ya. nggak apa-apa, kita nunggu aja dulu ya. Semangat, Ya. kalian harus mempersiapkan diri, mental, dan juga tentunya di bagian akademik, sosial kita. Oke. Kita harus aktif gitu. Ya. Jadi jadikan diri kita itu sebagai orang yang berpengaruh positif kepada orang lain seperti itu. Karena IPK saja tidak cukup untuk menjadi pertimbangan karena kegiatan sosial dan pengaruh kita kepada masyarakat juga sangat dipertimbangkan oleh Bank Indonesia seperti itu. Jadi jangan patah semangat. Oke. Ada kata-kata yang Ya. bilang kalau daftar aja dulu gitu. Ya, daftar Karena aja dulu. kalau kita sudah daftar itu ada 2 kemungkinan. Iya. Ini Nadia petik dari pembina Genbi Oke, Nadia di sini. Mbak Echa namanya. Ya. Jadi ketika kita sudah mendaftar ada 2 kemungkinan di sana. Ketika kamu mendaftar antara kamu lolos dan tidak lolos Tidak. gitu. Ya. Tetapi ketika kamu tidak mendaftar itu sudah pasti kamu tidak akan Tidak lolos. Oke. Betul. Oke, sangat luar biasa. Ini apa yang menjadi penyemangat ya buat adik-adik, siapa tahu ada yang tertarik mengikuti beasiswa di BI. Ternyata bukan hanya IPK, tapi lebih penting adalah relasi sosial. Iya, betul oke, sekali. sangat luar biasa. Terima kasih Nadia Oke. sudah hadir berbagi cerita di YS Podcast. Sukses terus ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Bapak yang Ya. sudah mengundang saya merasa terhormat sekali ya. Siap, Ikut sama-sama. podcast Kita ini. menularkan energi-energi positif untuk Betul yang sekali. lain-lain ya. Tetap semangat untuk mahasiswa kura-kura. Oke, mahasiswa kura-kura. Untuk tetap yang semangat kupu-kupu, ya. tetap semangat juga. Kupu-kupu cepat pergi ya, cepat terbang menemukan kura-kura. Betul sekali. Oke, demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas dengan Nadia. Intinya, jadi mahasiswa jangan kupu-kupu, tapi jadilah kura-kura. Betul. Demikian yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbagi cerita, untuk saling inspirasi. YS Podcast.